kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang, kata Allah, faktubuhu, hendaknya kalian mencatatnya, istisaqon, karena sebagai pengukuhan, wadaf'an, dan juga untuk menghilangkan linnazai, kepada pertikaian atau perdebatan. Karena nanti takutnya masing-masing ada yang lupa, ya, terus kemudian akhirnya menjadi perdebatan pembayarannya, baik secara uangnya, ya, barangnya, ataupun secara jatuh temponya. Dari hak hutang piutang tadi, likasroti wuku idalika, karena kebanyakan terjadi seperti demikian. Banyak orang yang bosan untuk nulis al hutang piutang, sogiron, baik kecil karena adanya utang piutang tadi, au kabiron, atau besar, kolilan, maksudnya baik sedikit, au kasiron, ataupun banyak. Jangan ngeremehin, alah bang utang 1 juta karo konco dewe, orang usah ditulis. Nah, hati-hati tuh. Nih kita bicara ilmu ya, bukan bicara sosial. Andai kata nggak ada orang menggunakan tulisan catatan utang piutang, gampangnya gitu, kita nih ya, kita minjem sama orang, maka berlaku yaitu al aslu bara'atud dhimmah. Hukum asalnya sesuatu adalah terbebasnya orang dari tanggungan. Seandainya kita merasa lupa kita punya utang sama dia, terus tiba-tiba dia nagih, sampean punya utang sama saya. Dalam hal ini yang dimenangkan adalah kita yang berutang. Jadi orang yang punya utang nggak bisa nagih. Enak kalau begitu Pak. Ya iya kalau kita yang ngutang, kalau orang lain yang ngutang sama kita, pikiran enak aja gitu ya. Yaghfir lana wa liwalidina, amin. Kita lanjutkan kembali masih pada surah Al-Baqarah, ayat selanjutnya 281. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini, amin. Selanjutnya setelah memberikan peringatan bahayanya riba dan juga ancaman Allah terkait dengan riba, selanjutnya Allah mengingatkan pada ayat 281, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqu, dan takutlah kalian, yauman, akan suatu hari, turja'una, yang akan dikembalikan kalian, bil bina'il lil maf'uli, dengan bacaan bina maf'ul, yakni maksudnya turadduna, artinya dikembalikan kalian, walil fa'ili, dan pada mabni fa'il itu tasiruna, artinya kalian berjalan, fihi, yang mana pada yaum, pada hari dimana kita dikembalikan, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, huwa, adapun dia hari tersebut, itu yaumul kiamati, adalah hari kiamat. Summa tuwaffa, kemudian dipenuhi, fihi, di dalamnya, di dalam hari tersebut, kullu nafsin, setiap jiwa, jazaan, akan balasan, ma, akan perkara, kasabat, yang telah melakukannya, amilat, maksudnya yang telah dilakukan, min khairin, baik berupa kebaikan, wasyarin, maupun juga keburukan. Jadi nanti di hari kiamat itulah kita akan dapat balasan. Yang halal statusnya otomatis menjadi baik, ya, yang haram ya otomatis statusnya menjadi buruk.
Wahum adapun mereka, setiap jiwa kita nih ya yang nanti diadili di hari akhirat, itu la yuzlamuna, tidak akan dianiaya, tidak akan dizolimi. Binaqsi hasanatin, dengan mengurangi kebaikan, au ziyadati sayiatin, atau menambahkan keburukan. Gak ada yang ditambahin, gak ada yang dikurangin ya, semuanya sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, jika mengadapkan kalian, ta'amaltum, maksudnya melakukan kalian, bidainin, dengan hutang piutang, kasalamin, seperti akad salam. Akad salam itu pesenan ya. Misalnya kita pesan sama orang, besok saya beli kue gitu ya, terus bapak ibu udah bayar duluan, nah maka itu disebut akad salam. Wa qardin, dan juga akad qorot. Akad qorot itu akad pinjaman ya utang piutang gampangnya. Ila ajalin, sampai pada waktu, musamman, yang ditentukan, maklumin, maksudnya yang telah diketahui bersama ya, telah disepakati bersama. Jatuh temponya kapan, bayarnya kapan, tentunya tanpa adanya bunga ya. Dalam hal ini bukan hal yang riba, tapi yang standar normal orang utang piutang. Nah maka kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang, kata Allah, faktubuhu, hendaknya kalian mencatatnya. Nah ini penting nih ya. Jadi catat utang piutang itu, istisaqon, karena sebagai pengukuhan, wadaf'an, dan juga untuk menghilangkan, linnazai, kepada pertikaian atau perdebatan. Karena nanti takutnya masing-masing ada yang lupa ya, terus kemudian akhirnya menjadi perdebatan ya. Nah ini tujuannya adalah untuk pengukuhan, untuk penguatan, supaya nggak ada perdebatan pembayarannya, baik secara uangnya ya, barangnya, ataupun secara jatuh temponya. Wal yaktub, dan hendaknya ditulis. Tuh, ini 2 kali nih, nanti di bawahnya ada lagi 3 kali kata ditulis ini ya. Wal yaktub, dan hendaknya ditulis, kita badaini, akan kitab, atau maksudnya di sini catatan ya, kalau kita gampangnya nota, kwitansi ya, catatan hutang atau tulisan hutang tersebut, bainakum, di antara kalian. Siapa yang menulis? Katibun, yaitu seorang penulis atau saksi gampangnya, bil adli, dengan keadilannya, maksudnya yang jujur, bil haqi, dengan benar, fi kitabatihi, dalam tulisannya tersebut, tulisan orang yang menjadi saksi kita ya melakukan transaksi hutang piutang. La yazidu, yang mana tidak menambahi, fil mali, dalam harta, wal ajali, dan juga waktu temponya, walayan kusu, dan juga tidak mengurangi. Jadi carinya saksi yang adil, yang dia nggak menambah atau mengurangi, baik harta maupun ukuran pembayaran waktunya. Walayakba, dan jangan juga enggan, yamtaniu, atau menolak ya, keberatan misalnya gitu, katibun, orang yang menulis, min ayyaktuba, dari menulisnya dia, itu ia, jika dia diminta, ilaiha, kepadanya, maksudnya untuk menulis. Jadi buat orang yang menjadi saksi, yang dianggap adil, yang dianggap bisa dipercaya juga, jangan menolak ya, karena ini urusan urgent, urusan orang yang penting. Kama allamahu, sebagaimana mengajarkannya Allah subhanahu wa ta'ala, ay maksudnya faddolahu, Allah memberikan kelebihan kepadanya, bil kitabati, dengan bisa menulis, fala yabkhulu, maka janganlah bakhil, janganlah pelit, biha, dengannya, maksudnya dengan kemampuan menulis itu. Sebagaimana Allah memberikan kelebihan dia bisa menulis, maka tolonglah orang juga yang dia mau menulis dalam transaksi hutang piutang. Wal kafu, dan adapun huruf kaf yang di atas tadi ya,
itu muta'alliqatun berkaitan biya'ba dengan lafadz ya'ba. Fal yaktub, nah ini yang ketiga, fal yaktub, maka catatlah. Jadi ada 3 kali tulisan, andai kata ada transaksi hutang piutang, maka kita disuruh nyatet. Ya walaupun di sini sifatnya bukan perintah kewajiban, tapi sifatnya sunnah saja. Ya, sunnahnya seperti itu, anjuran dari Allah. Jadi tidak sampai wajib. Takkidun sebagai taukid atau penguatan atau pengokohan, wal yumlil lalu kemudian diimlakan atau didikte, dibacakan. Nah, gampangnya begitu. Setelah ditulis tuh, maka kemudian dibacain. Yumilu membaca, al-katibu orang yang mencatat tadi, alladhi kepada orang, alaihi yang ada padanya, al-haqqu haknya, ad-dainu maksudnya hak hutangnya, li'annahu karena sesungguhnya dia orang yang telah mencatat tadi itu al-mashhudu adalah orang yang bersaksi alaihi atasnya. Fayakiru maka mengakui ya orang yang utang piutang tadi liak lama untuk mengetahui ma akan perkara alaihi yang ada padanya. Nah ini diingetin juga sama Allah, wal yattaqillah, wal yattaqi dan bertakwalah Allah kepada Allah Rabbahu sebagai Tuhannya fi imlaihi dalam membacakannya. Ya maksudnya hati-hati bacainnya. Wala yabkhas dan janganlah mengurangi, yanqusu maksudnya mengurangi minhu darinya, ail haqqi yaitu hak hutangnya, syai'an sedikit pun. Fa in kana maka jika adanya alladzi orang alaihi yang ada padanya al haqqu hak hutangnya tadi safihan bodoh, andai kata kok orangnya bodoh, maksudnya di sini ay mubadziran yaitu orang yang boros ya, au dhaifan atau orang yang lemah, anil imla'i dari imla dari pembacaan, udah dibacain kok dia nggak paham, dia lisogiri karena masih kecil, au kibari atau sudah terlalu tua. Kalau masih kecil misalnya gimana, kebetulan bapaknya ngutangin orang gitu ya, belum dibayar, nah anaknya ini mewariskan utang yang dari orang lain tersebut, gitu, gampangnya gitu. Nah, karena ingat utang itu nggak bisa lunas dengan kematian orang. Nah ini juga yang merupakan bagian riba dari bank. Ya, bank itu sebagian memakai akad transaksi kalau orangnya meninggal lunas utangnya. Padahal dalam Islam orang meninggal itu tidak menggugurkan hutang, tetap orang yang menjadi ahli waris, menjadi familinya harus membayar gitu ya. Nah, jadi baik anak kecil maupun orang yang sudah tua, bisa jadi karena sudah tuanya dia nggak paham nih, ya. Aula yastatiu atau dia tidak mampu ayyumila untuk membaca, ya maksudnya dia nggak paham bacaan tersebut. Huwa adapun dia ya li khorsin karena bisu, au jahlin atau bodoh, bil lugati dengan bahasa, au nahwi dzalik atau semacamnya, maka fal yumlil sebaiknya dibacakan waliyuhu oleh walinya. Nah, barangkali nanti dia nggak paham maka dibacalah catatan tadi tentang utang piutang tadi oleh walinya. Maksudnya adalah mutawalliyu amrihi yaitu orang yang mengatur urusannya, min walidin seperti orang tua. Kalau tadi anak kecil ya, seandainya yang utang piutang dari anak kecil maka walinya ya orang tuanya. Wawasi dan juga orang yang diwasiatkan, maksudnya orang yang disuruh untuk mengurus hartanya. Wa qayyimi dan juga orang yang mengasuh, ya orang yang ditunjuk oleh orang tuanya, mungkin gitu ya, kalau anak kecil atau orang tua untuk mengasuh dia itu juga bisa menjadi mutawali, menjadi orang yang mengatur urusan dia, termasuk wali di sini ya. Wa mutarajjimi dan juga orang yang menterjemah, ya membacakannya tadi si wali ya bil adli dengan adil, dengan jujur. Wastashidu dan persaksikanlah oleh kalian. Ashidu maksudnya saksikanlah oleh kalian ala daini atas hutang tersebut. Nah saksinya syahidaini dengan 2 saksi. Syahidaini yaitu dengan 2 orang saksi min rijalikum berupa kaum laki-laki kalian.
Nah, untuk saksinya sendiri dipersyaratkan yaitu 2 orang laki-laki. Itu pun aibalighail muslimaini, keduanya balik dan keduanya Islam, al-akhrari dan juga merdeka. Jadi nggak boleh anak kecil kalau buat menjadi saksi ya, atau bukan orang Islam nggak boleh juga, atau budak nggak boleh juga. Jadi saksi utang di sini ya selain terpercaya ya, selain terpercaya dia juga balik, dia juga muslim dan merdeka. Yang pertama itu tentunya terpercaya dulu, adil. Ya, fa'ilam yakuna, dan jika tidak ada keduanya, asyahidani, yaitu 2 orang yang menjadi saksi seperti itu, rajulaini, ya 2 orang laki-laki tadi, maka farajulun boleh diganti dengan 1 laki-laki, wa mro'atani, dan 2 perempuan, yashhaduna, yang bersaksi mereka. Jadi andai kata 2 orang laki-laki nggak ada, maka bisa diganti 1 laki-laki dengan 2 perempuan. Jadi hitungannya 1 laki-laki itu 2 perempuan, gampangnya gitu ya. Jadi dibandingin. Mimman, dari orang, tardawna, yang mana kamu sukai ya, kita rela terhadap orang tersebut, minasyuhadai, berupa saksi-saksi tersebut, lidinihi, karena bagusnya agamanya. Jadi kita milih karena dia bagus agamanya, wa adalatihi, dan juga kejujurannya, wa ta'addadun nisa'i, dan adapun berbilangnya jumlah daripada perempuan tadi ya. Kalau perempuan kok 2 ya, sedangkan laki-laki 1, yeli ajli antadilla, karena bertujuan jika seseorang lupa ya, tansa maksudnya lupa, ihdahuma, daripada salah satunya, asyhadata, akan persaksian tadi. Barangkali dari 3 orang tadi ya, yang 1 laki-laki 2 perempuan, yang perempuan ini lupa ya. Kenapa? Nah ini bukannya merendahkan perempuan, bukan ya. Linaksi aklihina, karena kurangnya akalnya mereka si perempuan. Wadobtihina, dan juga lemahnya ingatan mereka, yaitu kaum perempuan. Sekali lagi ini bukan merendahkan, tapi memang kebanyakan perempuan seperti itu, gampang lupa ya. Makanya saksi itu lebih kuat adalah laki-laki gitu ya. Kalau perempuan maka harus 2. Jadi andai kata salah satu dari perempuan tadi lupa, bisa saling mengikatkan ya. Fatudakiro, akan mengingatkan, bitakhfifi, dengan dibaca tahfif, enteng ya. Jadi bukan tuzakiro tapi tuzkir ya. Wa tasdidi, dan juga boleh dibaca tasdid. Kalau kita bacanya tasdid, tuzakiro ya. Ada juga yang baca tuzkiro. Ihdahuma, yang mana salah satunya daripada perempuan tadi yang terpilih untuk menjadi saksi, adzakiratu, mengingatkan ya, al-ukhra, akan perempuan yang lain, an-nasiyata, yang lupa. Jadi untuk saling mengingatkan. Wa jumlatul idkari, dan adapun jumlah daripada lafaz idkar tadi itu mahalul ilati, menempati mahal ilat ya. Ai maksudnya litudzakira, yaitu agar mengingatkan, indolat, jika lupa, wadakholat, dan masuk ala dolali, pada ambang kelupaan. Jadi dola di sini bukan sesat ya, Bapak Ibu jangan gagal paham. Kan kita suka baca Fatihah tuh, ghairil maghdubi alaihim walad dolin gitu ya. Dolin di situ memang diartikan sesat, tapi sebetulnya dol dalam bahasa Arab ya, bisa dimaknain lupa, bisa dimaknain tidak tahu. Bukan maknanya sesat, bukan. Sama seperti kayak di wadduha itu, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Itu untuk Kanjeng Nabi. Nah itu kalau diartiin wa wajadaka, dan Allah mendapatkan engkau dolan. Kalau kita artiin sesat, berarti Nabi dulu pernah tersesat. Fahada, maka kemudian Allah memberikan petunjuk. Makanya dolan di situ bukan sesat artinya, tapi nggak tahu. Bisa dimaknain lupa, bisa dimaknain tidak tahu. Bukan maknanya sesat, bukan. Ya. Adapun untuk orang kafir, nah dia sebetulnya dia tahu, tapi kemudian dia nggak mau melakukan sesuatu yang dia tahu. Makanya di plotnya dolan itu artinya
sesat gitu ya. Tapi kayak di surat Ad-Duha itu buat Kanjeng Nabi, wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa dan seterusnya itu ya. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka, dan aku kata Allah mendapat engkau wahai Nabi, menemui engkau wahai Nabi dhallan dalam keadaan tidak tahu. Fahada, maka engkau aku kasih tahu, engkau aku kasih petunjuk gitu. Jadi dhallan di situ maknanya bukan sesat. Karena Nabi itu dari muda saja itu nggak tersesat. Ya, terbukti Nabi itu nyembahnya tetap Allah. Ya, cuman tata caranya memang tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi setelah mendapatkan wahyu, gitu ya. Jadi jangan dikira Nabi dulunya kafir, Bapak Ibu, enggak. Nabi itu tetap percaya Allah, lawang bapaknya aja Abdullah, ya. Terus turunan-turunannya itu semuanya Muslim, ya. Mereka semua percaya kepada Allah, ya. Keislamannya dijaga. Makanya walaupun Nabi menjadi Rasul, bukan berarti Nabi sebelumnya itu, sebelum menerima wahyu ya, maksudnya Nabi tersesat, enggak. Ya, karena kalau orang yang nggak paham disangkanya di surat itu, oh berarti Nabi dulu juga tersesat. Oh Nabi juga dulu berarti kafir, enggak. Dolan di situ maknanya adalah tidak tahu. Ya, maknanya di situ bisa jadi lupa, ya dan sebagainya dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, atau yang lebih jauh lagi Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah balik lagi di sini maksudnya dolan yaitu lupa ya. Jadi nggak tahu atau lupa gampangnya gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya dia lupa, dol tadi ya, atau tidak tahu, itu sababuhu, menjadi sebabnya. Akhirnya jadi bertikai itu orang karena sama-sama nggak tahu, sama-sama lupa. Wa fi qiraatin, dan dalam qiraah lainnya bi kasri in syartiyatin, dengan kasroh in syartiyah. Wa raf'i tudzakiru, dan membaca rofaknya lafaz tuzakiru. Jadi bacanya bukan tuzakiro tapi tuzakiru. Istinafun, jadi kalam istinaf, jawabuhu sebagai jawabnya. Wala ya'ba, dan juga jangan enggan atau jangan nggak mau, ya, jangan menolak. Asyuhada'u, yaitu para saksi, izama, ketika mereka, zaidatun, yaitu ma zaidah, ma-nya di situ gak ada artinya, maksudnya ma tambahan, yaitu ketika du'u, dipanggil mereka. Kalau udah menjadi seorang pencatat, kemudian suatu ketika dipanggil, ya jangan menolak, maksudnya gitu. Du'u, yaitu dipinta, ila tahammuli syahadati, untuk membawa persaksiannya atau untuk bertanggung jawab atas persaksiannya. Wa adaiha, dan memberikan keterangan kesaksiannya. Walatas amu, dan jangan juga bosan, tamilu, maksudnya jangan jenuh, min antak tubuhu, daripada menulisnya. Tuh, masalah utang itu jangan sampai bosen ya, mentang-mentang yang utang teman kita dia terus gitu misalnya, jangan sampai bosen untuk menulisnya. Aima, maksudnya terhadap perkara syahidtum, yang kalian persaksikan, alaihi, atasnya, minal haqi, ya hak di sini maksudnya utang piutang tadi ya, minal haqi, dari hak utang piutang tadi. Likasrati wuku'i dzalika, karena kebanyakan terjadi seperti demikian, banyak orang yang bosan untuk nulis al hutang piutang. Makanya jangan bosan nulis masalah utang piutang. Sogiron, baik kecil karena adanya utang piutang tadi, au kabiron, atau besar atau gede. Qolilan, maksudnya baik sedikit, au kasiron, ataupun banyak. Jangan ngeremehin, alah bang utang 1 juta karo konco dewe, ora usah ditulis. Hati-hati tuh ya, cuma 100.000 ya tulis, ila ajalihi, sampai waktunya. Kalau minjem itu bapak ibu tanya ya, kapan bisa bayar. Oh saya bisa bayar misalnya tahun depan, ya udah tulis, catat. Walaupun sekali lagi ini bukan kewajiban ya, tapi kesunahan ya, sampai temponya, waktunya. Waktahululihi, yaitu waktu membayarnya, halun, menjadi hal, minal ha'i, daripada hak domir, fi taktubuhu, dalam lafaz taktubuh. Nah dzalikum, adapun hal tersebut, ay maksudnya al kutubu, catatan-catatan atau tulisan-tulisan utang piutang tadi, surat-surat tadi, itu aqsatu, menjadi lebih adil, a'dalu, ya lebih adil, indallahi, bagi Allah, wa aqwamu, dan lebih menguatkan, li syahadati, kepada persaksian. Tuh,
Karena selain adanya saksi yang menyaksikan, tulisan tadi, catatan tadi, nota tadi, kwitansi tadi, itu secara hukum muamalah Islamnya itu menguatkan, ya, itu bisa menjadi sebuah keadilan, ai awanu, yaitu lebih membantu ala iqamatiha, untuk meluruskannya, li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu yuzakiroha, bisa mengingatkannya. Tuh, dengan adanya tulisan itu juga bisa mengingatkan si saksi tersebut. Wa adna, dan lebih dekat, akrobu, maksudnya lebih mendekati, illa an la tartabu, untuk tidak menimbulkan keraguan, tasyukku, yaitu meragukanmu, fi qadril haqqi, pada tentang keadaan hak hutang tadi, wal ajali, dan juga jatuh temponya. Nah, ini penting nih. Hukum asalnya sesuatu adalah terbebasnya orang dari tanggungan. Ini kita bicara ilmu ya, bukan bicara sosial. Ini bicara ilmu syariat. Andai kata nggak ada orang menggunakan tulisan catatan hutang piutang, gampangnya gitu. Kita nih ya, kita minjem sama orang, maka berlaku yaitu al aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya sesuatu adalah terbebasnya orang dari tanggungan. Seandainya kita merasa lupa kita punya utang sama dia, terus tiba-tiba dia nagih, sampean punya utang sama saya. Dalam hal ini yang dimenangkan adalah kita yang berutang. Jadi orang yang punya utang nggak bisa nagih. Enak kalau begitu Pak. Ya iya, kalau kita yang utang, kalau orang lain yang utang sama kita, pikiran enak aja. Ya. Paham nggak maksudnya? Nah, tapi ada tapinya nih. Ketika ada orang yang sudah mencicil utangnya, lalu kemudian disangkanya belum mencicil, qaidah fikih mengatakan al yakinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu nggak bisa digugurkan dengan keraguan. Masih ingat gak dulu waktu kita belajar, kalau bapak ibu udah sholatnya 4 rakaat, ya, maka kalau kita ragu ini udah 3 apa 4, maka dihukumi berapa? 3. Ini udah 3 apa baru 2, dihukumi apa? Baru 2, diambil yang terkecil. Jadi yang yakin itu yang terkecil, karena yang terkecil sudah pasti. Paham ya? Dalam hal ini utang, ketika ada orang utangnya 1 juta, gampangnya gitu ya, dicicil 100.000, 200.000 tiap bulan dia cicil. Nah, terus kemudian tiba-tiba orang itu yang nagih utang tadi ngomong bahwa cicilannya baru 300, padahal bisa jadi orang yang berhutang udah nyicil sampai 500. Dalam hal ini yang dimenangkan adalah orang yang memberi hutang, karena terhitung yang paling kecil adalah yang yakin, yang dibenarkan. Saya aja lah gampang gitu ya, saya punya utang sama Mas Andong, gampangnya gitu. Saya punya utang sama Mas Andong 1 juta, belum saya bayar tanpa ada tulisan. Nah, terus kemudian Mas Andong tiba-tiba nagih, Pak Ustadz biar utang dong. Terus saya nggak mau, emang saya punya utang sama Mas Andong. Maka dalam hal ini yang dibenarkan saya. Kalau nggak ada catatannya, sekali lagi ini kalau nggak pakai catatan, jadi Mas Andong nggak bisa neror gitu. Kok Ustadz gimana sih, Ustadz kok nggak bayar utang gitu? Nggak bisa. Nah, tapi andai kata sudah saya cicil, saya bilang Mas Andong saya pinjam 1 juta, tapi saya bayar nyicil ya, setiap minggu saya bayar 200 gitu ya. Nah, minggu ini saya bayar Mas Andong 200, minggu depan saya bayar 200. Tiba-tiba Mas Andong ngomong, Pak Ustadz masih kurang 200.000. Nah, dalam hal ini yang dimenangkan Mas Andong. Kalau kata dia kurang 200, ya kurang 200. Kalau dia bilang kurang 500.000, ya kurang 500.000. Karena yang yakin itu adalah yang paling kecil. Paham gak maksudnya? Tuh kan yang kayak begini kan ngeribetin orang. Makanya catat utang piutang. Ini saya ingetin bolak-balik, jangan ngeremehin masalah utang piutang. Ini baru bicara masalah duniawi Bapak Ibu. Kalau kita melebar lebih jauh, nauzubillah, andai kata kita punya utang sama seseorang yang mana keluarga kita nggak tahu, yang bapak-bapak punya utang sama seseorang, ya, istrinya nggak tahu, atau ibu-ibu punya utang sama seseorang, suami nggak tahu, lalu kemudian meninggal. Nah, ini repot urusannya nih. Ya, kalau meninggal, maka siapa yang akan bayarin itu? Andai kata ada orang datang ngaku-ngaku bahwa kita, karena kita udah meninggal, ada orang ngaku bahwa kita punya utang sama dia, terus anak kita nggak mau bayar karena menganggap kita sebagai orang tua nggak pernah punya utang sama siapapun.
Coba bayangin. Terus gimana ntar di akhirat? Ya. Makanya kalaupun seandainya ya kita punya utang terus kita malu, ya tulislah pakai catatan kecil. Tulis pakai catatan kecil, terus ya selempitkan di bawah baju kayak apa kayak. Nah, buat warisan. Jadi suatu ketika seandainya kita mati, ya, anak kita meriksa baju, loh, kok ini ada catatan, oh bapakku punya utang ternyata, oh ternyata ibuku punya utang, setidaknya bisa dibayarin. Nah ini lagi-lagi makanya disindir sama Allah. Orang itu kebanyakan ngeremehin, alah bang utang 500.000 sama teman sendiri aja, pakai ditulis segala. Alah utang cuma 1 juta, kalau dulur dewe kok pakai ditulis segala. Entar giliran udah keos, merasa udah dibalikin atau merasa udah bayar separoh, baru deh, padahal dia belum bayar ngomong-ngomong. Itu salahnya sendiri. Kenapa kagak ditulis? Ya, nah, ini belajar lah ya dari sekarang ini tuntunan. Walaupun sekali lagi secara syariat ini tidak diwajibkan, ya sifatnya hanya kesunahan saja. Illa antakuna, kecuali jika adanya takoa, yaitu terjadinya tijarotan, ya muamalah perdagangan tijaroh hadirotan yang hadir, maksudnya yang tunai. Kecuali kalau tunai, ya tunai mah pakai catatan boleh, nggak pakai catatan nggak apa-apa, karena ada uang ada barang gitu. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah bin nasbi dibaca nasab, ya fatakuna dengan lafadz fatakuna nakisotun, yaitu kalam nakis, wa ismuha, dan adapun isimnya itu domirut tijaroti, yaitu domirnya lafadz tijarah. Tudirunaha, yaitu kalian menjalankannya, bainakum, di antara kalian. Kalau kita pakai muamalah yang tunai, ya maka dicatat boleh, enggak pun enggak apa-apa. Ai takbidunaha, maksudnya kalian memegangnya, wala ajala, dan tidak ada tempo fiha, di dalamnya, di dalam tijarah tunai tadi ya, nggak ada tempo yang langsung bayar. Falaisa alaikum, maka tidak ada bagi kalian junahun, dosa, fi alla taktubuha, jika kalian tidak melakukannya atau menuliskannya. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud biha dengannya, al mutajarru, yaitu barang yang diperdagangkan, fihi, di dalamnya. Wa asyidu, dan persaksikanlah oleh kalian, idza tabayatum, ketika jual beli kalian, ya melakukan transaksi kalian, alaihi, padanya. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu adfa'u, lebih menghindarkan diri kita, lil ikhtilafi, dari cekcok, dari perbedaan. Tuh. Wa hadhihi, dan adapun ayat ini, wa ma, dan adapun qaul atau lafadz qablahu, sebelumnya ayat tersebut, maksudnya ya tentang perintah Allah untuk mencatat ketika terjadi hutang piutang, itu amrun nadbi, yaitu perintah secara kesunahan, jadi bukan perintah wajib. Perintah itu ada dua ya, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Dalam hal ini adalah perintah sunnah. Wala yudorro, dan janganlah menyulitkan katibun, orang yang menulis atau mencatat, wala syahidun, dan juga janganlah menyulitkan orang yang menjadi saksi, sahibul haqi, yaitu orang yang punya hak hutang, waman, dan orang alaihi, yang ada padanya, ya hutang maksudnya, bitahrifin, dengan mengubah, au imtinain, atau menolak, ya atau tidak mau, minasyahadati, untuk bersaksi, awil kitabati, atau untuk menuliskannya, walayadurruhuma, dan juga jangan membebani akan keduanya, sahibul haqi, yaitu orang yang punya hak hutang, bitaklifihima, dengan beban persaksian kepada keduanya, ma, akan perkara, la yaliku, yang tidak pantas, fil kitabati, dalam penulisan, wasyahadati, dan juga persaksian. Jadi jangan maksa-maksa, ya ucapkan apa adanya sesuai dengan yang ditulis dan disaksikan. Jadi gak boleh diintimidasi. Wa in taf'alu, dan jika melakukan ma, akan perkara, hitum, yang dilarang kalian, ya anhu, darinya, maksudnya kok kita melakukan perkara yang dilarang Allah ini, jangan menambah, kita tambah-tambahin, jangan mengurangi, kita kurang-kurangin, ya kita manut sama yang memberikan keuntungan pada kita. Ya zaman dulu tuh banyak yang kayak gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian tadi itu fusukun, adalah suatu kefasikan, fasik ya orang tersebut. Hurujun, yaitu keluar, anit taati, dari ketaatan kepada Allah, la hakun, dan tidak benar.
bikum bagi kalian, wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah fi amrihi dalam perintahnya Allah, wa nahihi dan juga larangannya, wa yu'allimukum dan juga mengajarkan kepada kalian Allah Ta'ala masalihu umurikum yaitu kemaslahatan atau kebaikan urusan-urusan kalian, halun muqaddaratin menjadi halnya fiil yang dikira-kirakan, au musta'nafun atau menjadi kalimah yang baru. Wallahu utawi Gusti Allah itu bikuli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku alimun moho mudaneni. Adapun Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi ya dalam hal ini sekali lagi pencatatan itu memang tidak wajib, sifatnya sunnah, tapi untuk menghindarkan diri kita dari keburukan, hal-hal yang tidak diinginkan yang akan datang itu diusahakan supaya jadi catatan kita. Ya sekali lagi sekecil apapun transaksi yang dilakukan ataupun kepada siapapun transaksi yang dilakukan, maka diusahakan dicatat dan kalau bisa dengan adanya saksi supaya nanti di kemudian hari tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil